asma'in satu nama. Quran itu bacaan. Al-Quran bentuknya adalah bacaan. Qira'a yang berukur Quran. Quran baca. Yang baru sedang baca. Quranan akan Quran bacaan. Enggak. Masdar. Qira'a yang Quranan. Masdar bacaan. Nah, beda. Quranan dengan Quranan. Kalau Quranan ya, al-muta'abbad bitilawati. Kalau dibaca mengandung mengerti nggak ngerti, paham nggak paham, ketika baca Al-Quran ini sudah dianggap ibadah, artinya punya nilai. Al-muta'abbad bitilawati, dianggap ibadah bitilawati dengan membaca Al-Quran. Bacaannya luar biasa. Beda dengan Quran, beda dengan majalah, beda dengan yang lain. Kalau Quran dibaca ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ya setiap huruf sudah mengandung ibadah, dianggap ibadah. Baca Quran aja kan satu huruf bisa dibalas satu huruf satu, 10 wajib. Itu di luar sholat ya. Di dalam sholat menurut Imam Ali kalau mau aja ini 100 kali lipat baca dalam sholat 100 kali lipat. Nah, itu nggak punya wudhu sih kalau Imam Ali 10 mau jadi pegang ya. Apa yang kita baca ini aja, baca Al-Fatihah dan baca Quran sama aja di dalam sholat, di luar sholat. Kalau Imam Ali kalau dalam sholat itu udah 100 kewajiban satu dibaca di kitab Naso itu dunia. Tak masalah pahal baca Quran walaupun bahasanya ada orang-orang ngerti sama ya. Iya, apa aja gitu. Satu Quran bacaan. Nah, Al-Quranu kitabullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bi tilawatihi, dianggap ibadah dengan baca Al-Qur'an. Yang kedua Furqana. Furqan itu dia pembeda antara hak dan batil. Bedain. Maka dengan Al-Quran kandungannya luar biasa. Pegangan hidup manusia. Baca Al-Quran kita bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana taat, mana maksiat. Al-Quran, Furqan, membeda. Wa kitaban, kitab itu tulisan. Kitaban tulisan. Nah, Quran bentuknya tulisan. Tetap ya. Quran itu bukan makhluk ya. Quran itu apa namanya, qadim. Apa itu qadim? Nggak bisa dikatakan hadis. Qadim. Karena kalamullah qadim. Kalamun qadim mula yumalu. Kalamun qadim, kalam qadim, artinya kalam qadim itu Allah qadim, kalamullah juga qadim. Bukan hadis. Iya, nggak bisa. Bisa dikatakan hadis, nggak bisa. Diskusi mah langsung Rasul dari Allah. Ada yang pada baca ini langsung. Bedanya nggak bisa tulis sama ini. Karena tulisan bukan tulis bukan dari Allah. Ini Allah katakan pada kolam nulis sendiri. Kan Allah mah kalamnya lesa harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Jadi itu aja. Kalam aja kalam madul. Iya, kalam ada kalam dal, ada kalam madul. Jadi langsung aja terus. Kayak kita ngakolam itu misalnya ditunjuk. Mau nulis sendiri. Iya, gambaran begini gambaran. Tapi bukan seperti itu ya. Ini gambaran paham. Ini tangan nulis.
ini hati nyuruh. Ada bahasa nggak? Iya. Kan? Nulis aja. Gitu. Nulis aja kan? Itu nggak pakai apa? Suara. Nggak ada suara kan? Ini gambaran, nggak ada suara, nggak ada hurufnya, tulis aja suara. Gitu. Perintah hati, nggak perlu nyuruh. Tulis dong kagak keluar. Itu makhluk ya, Allah apa? Ya Allah nggak bisa disamain. Karena kalam Allah, kalammu lesa kalamina. Jadi kalam kita, kalam Allah beda dengan kalamnya gitu. Kita mah ada huruf ada suaranya gitu. Kalam Allah lesa sautin, lesa bisautin wala harfi. Buat tanzilan itu yang diturunkan tanzil. Jadi tanzil itu wa nazzalna minas samai wa nazzalna ada anzalna ada nazalna beda. Kalau anzalna anzala yunzilu inzala, kalau nazala yunzilu tanzilan beda. Itu beda tasrifnya beda. Kalau anzalna itu turunnya langsung, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ini turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza itu secara langsung. Ya, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, 1.070.000 huruf, ya. Kemudian 74.000 ya kalimat. Jadi sekaligus itu anzalna. Kalau tanzilan ini apa nih? Berangsur-angsur. Ya, seperti dari Lauhil Mahfuz mana? Dari Baitul Izza kepada Rasulullah tuh, melalui para malaikat Jibril. Ini tanzil secara berangsur-angsur, munazaman di situ. Berangsur sesuai dengan diperintahkan oleh Allah. Ya. Berapa surat di Mekah, berapa surat di Madinah. Gitu. Gantung itu munazzal, tanzilan, nazzala yunzilu tanzilan. Kalau anzalnahu fi lailatul qadri itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, langit keempat. Itu secara langsung tuh. Wahudan dan petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu kalau orang muttaqin mah enggak perlu pakai petunjuk sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa apa itu, kalau orang ingin jadi orang yang takwa, baca Al-Quran. Jadi kan Al-Quran sebagai benda kekurangan. Kalau orang ingin jadi orang mutakin, hudan dari mutakin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ingin jadi orang yang takwa itu petunjuknya adalah Al-Quran. Kalau orang takwa sendiri mudah ngikutin apa kata Al-Quran. Nuran cahaya. Membaca Quran kan jadi cahaya juga nanti di mana? Ya lampu cahaya juga nanti di akhir. Warahmatan, warahmatun, saya rahmat, ya, rahmat itu rahmat buat kita. Wasyifa itu obat. Dia ada wasyifaan 5 bis sudur. Wa syifa'u wa rahmatun. Obat puyeng segalanya obat Al-Quran. Ini bukan sekedar obat itu yang orang sakit itu bukan ya, obat apa aja Al-Quran. Waruhan dan ruh. Ruh biasa apa? Menghidupkan kan ruh itu ya. Menghidupkan
bukan yang mati kan ruh. Sesuatu yang hidup kalau ada ruhnya bisa mati, kalau nggak ada ruhnya ya, kalau ada ruhnya kan jadi hidup ruhan. Wadzikron dan jadi apa? Ingatan. Itu mana dalil-dalil yang menyatakan daripada Al-Quran disebut dengan 10 itu. Nah, amal Quran, wal Furqan, wal Kitabu, wa Tanzil ini udah masyhur ya, sering kita dengar. Masyhur, makrufun minan nas, sudah diketahui oleh sebagian manusia. Wa amal huda wan nur wa rahmah wa syifa. Ini ayat mana? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini dalilnya bahwa Al-Quran itu sini diartikan oleh Imam Abdul Fadli bahwa yang disebut hudan itu syifa itu adalah nama Al-Quran. Hudan itu nama Al-Quran. Kemudian rahmat juga nama Al-Quran lil mu'minin, bagi orang-orang mukminin. Jadi Al-Quran itu apa? Obat di samping nasihat, petunjuk ya. Syifa obat, kemudian jadi petunjuk juga dan juga jadi rahmat lil mu'minin. Rahmat yang terbesar artinya Al-Quran. Dan Al-Quran bagian daripada mukjizat Rasul yang terbesar. Karena mukjizat yang lain juga tidak ada. Tapi Al-Quran ini dari sejak Rasulullah sampai akhir zaman Al-Quran tidak akan berubah. Maka jadi petunjuk-petunjuknya di adalah mukjizat yang terbesar. Sampai sekarang masih berlaku. Al-Quran Muhammad itu Al-Quran tidak ada lagi. Kemudian Nur, kitab ya, ayatnya adalah qad kalau ta'ala qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Nur dua kitab, ada yang menyebutkan nurun itu ada dalam kitab, dalam tafsir Ibnu Katsir. Nurun di situ Nabi Muhammad bercahaya. Beda-beda ya ulama menafsirkan ayat itu beda-beda. Tafsir ada tafsir bil ayat, ada tafsir bil hadis, ada tafsir bil isyarah. Tafsir diroyah, atau tafsir diroyah itu tafsir jalan, tafsir diroyah itu jadi dengan isyarah. Kalau Ibnu Katsir hadis banyak. Kita Tanwirul Ibas, tafsir Ibnu Abbas itu pakai hadis. Jadi tafsir Al-Quran pakai hadis. Nah kalau di Panjaralan itu tafsir ad-diroyah, jadi dengan isyarah para ulama yang sudah masuk. Dan ulama juga ngambilnya nggak sembarangan, hasil istihad. Maka jangan sembarangan ya kita nafsirin Al-Quran. Jangan sembarangan nafsir Al-Quran. Enak banget Al-Quran pun tafsir mana juga bisa baik. Cuma itu kita bisa terjebak ya, salah mengartikan Al-Quran. Makanya kalau menjelaskan Al-Quran mendingan baca tafsirnya, jangan jelasin ayat, dibaca terjemahnya langsung dijelasin sesuai dengan otak kita. Ini bahaya. Kenapa? Nanti nyimpang. Kenapa? Kita nggak pakai ilmu. Kalau ulama jelasin pakai apa? Ilmu. Sedangkan yang namanya orang mujtahid itu minimal harus memiliki ya 12 pan kita. 12 pan nama ilmu kita. Mau sorok para romantik bayar mahan. Ya, ilmu usul apa? Nujul asbabul wurud. Jadi kudu tahu semuanya. Udah jelas. Pengambilannya benar-benar jelas, walaupun kali ini tetap mereka istihad. Untuk berpegang banyak tafsir, baca tafsir. Jadi sebarang kerja aku minum nurun, itu apa? Cahaya kita artinya
matahari bahaya itu cahaya itu menerang itu kan bisa aja kan itu tadi semuanya kan coba kira-kira nyambung lagi nih cahaya itu nikmat buat dia jadi di balik atau dua bulan macam-macam bisa jadi terngacau jadi aduh dari Nabi ya jadi iya makanya ada tafsir bil hadis, ada tafsir bil ayat, ya, ada tafsir bil diroyah. Kalau Al-Quran ada tafsirnya Al-Quran lagi, ya, tafsir ayat bil ayat ada, jadi nafsir ayat dengan ayat lagi, banyak kan nafsir ayat itu tafsir dengan ayat lagi, ada tafsir dengan hadis, ada tafsir dengan diroyah, dengan isyarah para ulama-ulama yang sudah mumpuni keilmuannya. Kita baca Quran, baca tafsirnya puyeng, apalagi nafsirin, pasti tafsirnya puyeng. Ini apa bu? Baca aduh, bahaya baca tafsirnya bingung, bagian nafsirin. Ulama udah nafsirin, kita mau baca tafsirnya bingung, maksudnya bener ya? Makanya hati-hati. Ini baru baca ya terjemah aja, udah diartikan persoalan kemarin ngeri. Manfasal Quran Nabi Roy paleta bahwa makna barang siapa yang menafsirkan dengan rohyunya, dengan apa ya, akal pemikirannya tanpa dengan ilmu, maksudnya gitu. Siap-siap duduk tiga, makanya nggak bisa. Kita dari kodja akum, kodnya apa, jaannya kalimat itu apa, hukumnya kemana, kan udah jelas banget. Tahu. Kalau Al-Quran paling gampang dijelasin kemana juga bisa aja. Paling gampang kalau pakai otak kita. Mana be? Lurus, awal kemana? Paling cepat kalau kita tafsir. Yang minimal kita jangan sampai salah mengartikan. Ya, makanya minimal kita baca tafsirannya. Tafsiran kita baca, jangan sampai salah jelasin. Amaruh dengan ruh mana? Faqala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu apa namakan ruh dari ayat ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini adalah penafsiran apa pandangan daripada Abul Fadli rahimahullah. Wa amal dzikru faqala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Azal telah menurunkan kami ilaika kepada engkau al-dzikra akan peringatan litubayyana jelas engkau dinasi kepada anzalna. Ini baru pandangan Abul Fadli sebagai ulama. Nah, tinggal itu berapa di sana siapa yang berpendapat? 50 siapa? Karena masing-masing ulama pandangan beda-beda pandangan. Masa ya banyak seperti ya, banyak kita yang belum tahu. Di kitab apa itu aja? Kemudian dari 6.000 sampai itu dibagi beberapa poin. Iya. 2000 ayat, larangan, perintah, kisah-kisah 1000. Mansuh yang disalin di Al-Quran, ada yang disalin lagi dengan Al-Quran lagi. Jadi apa namanya dibatalin pada itu, bukan dibatalin apa ya? Mansuh, disalin lagi, disalin, bukan dibatalin di apa namanya? Karena tergantung turunnya kapan. Ada masa-masanya kan. Iya, dibaca nasakh, disalin, nasakh mansuh. Berarti urusan itu waktu zaman Sayyidina Utsman ya, Utsman nih
itu udah ada hafal Quran. Ya ulama Usmani ya udah Pak, yakin hafal ya kalau sahabat-sahabat penulisnya dia pertama. itu iya apa Mushaf Usmani Iya, pada Mushaf pada masa sebenarnya Jadi dan iya membuat apa pengumpulan Al-Quran. Kan Nabi udah gak pernah lupa. itu mah jadi ya otak ya segitu banyak kan gak keliru rumah ini turun rumah ini jalan turun gitu harus baru tujuannya belum pernah ada patah kasar Agak ada. berarti patah kasar kan itu kan Karena iya bid'ah, makanya orang buat bid'ah. Kalau kita kalau nggak ada bid'ah maka nggak bisa baca Quran. iya bener mah Nggak ada bid'ah wajibah dalam kitab. lagi ngajarin aja ke susah Ngajarin susahnya itu ada bid'ah wajibah, ada bid'ah yang wajib termasuk titik, koma, ya harkat patah kasar itu kan nggak ada. termasuk itu ya Bid'ah nggak ada zaman Rasul. yang ulama ini Iya, gundul. Ayo kagak bisa baca kita. Ada patahnya juga masih kerok wae. yang pendek yang macam Makanya bid'ah orang yang bid'ah. Kita baca Quran banyak kalau panjang pendek itu maksudnya suka bedain arti nggak? gue udah jauh. Apa ya? Karena kalau satu huruf aja udah kayak bisa hilang. Iya. Mana yang mana tahu. Panjang pendek tuh. Kola sama kola beda. Jauh. Pakai tasdid aja udah beda. Kata sih dibedain. Beda. Seperti mana? Tuh. Nazala sama nazzala udah mana tahu. Kalau najala aja. Nazala turun. Najala. Nazala itu mana binali taksir kalau dalam kitab sorot memperbanyak. Jadi bukan berkali-kali, bukan satu kali tapi berkali-kali turun dan nazala. Tafsir aja tuh ya. Tasdid beda jauh. Jadi dari taksir jangan ada di taksir fil fa'il, ada di taksir fil maf'ul, beda-beda. Ada di taksir fil fi'il ada bedanya. Itu gara-gara tasdid doang tuh nazala atau itu beda di mana yang ditaksirnya, apakah di fi'il, apakah di fa'il, apa di maf'ul, beda. Ini seperti mana? Paroha Wafa Zaidun al-Ka'bata Golako Zaidun al-Baba. Nah, Tawafa Zaidun al-Ka'bata yang banyak apa ya? Tawafa Zaidun al-Ka'bata yang banyak apa ya? Muter ya kan? Keliling ya berarti kan yang banyak. Bukan Zaidnya. Iya. Bukan Ka'bahnya. Ka'bah cuma satu kan? Zaid cuma satu. Yang banyak apa banyak? Muter. Muter ya. Sekarang bedanya. Ya, golako Zaidun al-Baba. Golako telah menutup Zaid, si Zaid al-Baba akan pintu. Yang banyak apa? Pintu. Itu beda tuh. Gara-gara itu beda. Golako telah banyak menutup si Zaid al-Baba akan pintu. Pintu. Berarti bukan satu pintu, itu berapa? Banyak. Makul berarti kan? Itu beda itu gara-gara itu bang. Itu makanya perubahan kayak gitu. Maka belajar tasrif gitu. Maka nafsir selagu-lagunya repot. Kemana nih yang banyak ini? Dari bahasa nazala gitu kan beda. Nah, dari situ aja ketahuan. Ada yang pikir yang banyaknya. Nah, kalau tadi kan muter yang banyak. Kabahnya satu, jahitnya Satu. muternya yang banyak kan. Kelilingnya tuh. Tahu apa? Gitu. Gara-gara pakai stadion tuh. So ya. Iya. Nah sekarang golako pakai tasnya juga tuh. Zaidun al-Baba. Golako telah banyak menutup. Zaidun siapa Zaid al-Baba akan Pintu. Golako ini kan menutup berarti pekerjaan kan, satu pekerjaan. Itu. Zaidun Zaid satu, al-Baba akan Pintu. pintu pada al-Baba itu kan mufrad. Tapi dengan bahasa golako itu jadi banyak gara-gara al-Golako banyak menutup Zaid akan pintu-pintu. Gitu. Bedanya dari tasrifan doang jauh kan. Lagi ini mana lagi? Ghairil Magdubi. Ghairil maghdubi. Tanpa berulang di sini. Pengertian. Itu bahkan bisa Jadi imam saya nih. Ghairil maghdubi, maghdunya mag gitu kan. mal nggak apa-apa. Mungkin kalau mal
dengan maghrib dulu perbedaan artinya. Kalau itu susah makhraj mah. Tapi jangan sampai berubah menjadi apa? Huruf yang lain. Kalau kol-kolah kan nggak bisa. Ada yang makan tuh. Kalau mal dia kan di atas ini. Kho sama. Nanti nggak berubah. Cuma tetap diusahakan agar bisa menyebutkan makhraj. Nah itu dia ada lagi di surah An-Nas, maknanya ada yang panjang. Malikin nas. Pendek. Tapi kan di surah An-Nas Masyhur ini, masyhur. Masyhur. Malik Kinas nggak boleh baca panjang. Iya kan ada yang panjang juga matanya. Kalau Malik Yaumidin boleh. Malik Yaumidin malah boleh dua. Malik Yaumidin. Tapi kalau Malik Kinas nggak boleh sama sekali. Boleh panjang. Nggak boleh panjang. Karena mana akan berubah. Kalau panjang Yang merajai. raja Iya. Kalau Malik Kinas rajanya manusia. Malik Kinas yang merajai manusia. Beda. Kalau Malik Yaumidin boleh dua. Tapi kalau Malik Kinas nggak boleh dibaca panjang. Kayak makhraj penting ya, makhraj. Terbanyak masih alatnya masih banyakan ini, masih banyakan kol-kolah. Halo. Alhamdulillah kalau enggak ada. Ana amda itu pakai kol-kolah itu. Kalau bukan kol-kolah enak beda. Ana amda alaihi wairil magdubi. Alaihi wala bedoli. Emang di bedol. Wala bedoli. Ini makhluk. Nah, makhluk juga macam-macam ya. Kita bisa ngambil karena dalam segi ini ada qiraatus sab'ah. Makanya misalkan kadang-kadang kalau dia udah ngaji qiraatus sab'ah, dia baca lain, tapi dia udah ngaji qiraatus sab'ah jangan di sana kali. itu ditajwid dari itu. Di qiraatus sab'ah cara baca itu ada Baca ya. ada tujuh qiraat. Ada qolun, ada apa ya, banyak banget. Muhammad Hafaz, Majreha. ya kan itu bagian ini bagian qiraat. Dia nggak sembarangan dia. Iya. Ada ilmunya. Itu ada qiraat. Di dalam nahwu juga ada kalau masalah imalah. Baca ilmu nahwu aja ada keterangan kita boleh dalam ilmu nahwu itu kita bayan boleh. Itu karena di situ ada bau-bau iya gitu kan. Ada kasroh kemudian bertemu dengan apa? Bertemu dengan alif berharapnya gitu ya. Alif mati. Kita itu ada keterangan di Arabia di imalah. Cuma yang paling banyak nanti perubahannya di qiraatus sab'ah. Kalau itu kan terbatas, itu sudah menyalahkan. 7 macam bacaan. Bukan tujuh imalah, beda-beda dalam setiap huruf itu beda-beda. Maka ada yang ditasdid, ada yang kagak. Nanti kalau kita baca kitab Tafsir Jalalain tuh ada tuh. Ada yang wagosako, ada yang wagosako, ada yang gitu. Jadi nggak boleh salahin. Karena emang qiraatnya membaca pakai tasdid, ada qiraat membaca nggak pakai tasdid gitu. Jadi kalau udah baca qiraat mah, yang penting baca qiraat ya, jangan apa? Orang yang udah paham, gitu. Jadi kita jangan salahin dulu. Tapi udah ngaji qiraat, Udah paham jangan salahin. iya, takut ditulangan. Qiraat sahabat kalau udah sholat mah gak usah dituin. Takut orang salah paham. Dipraktekin. Lagu-lagu ini bener kan baca sini ya. Gitu. Jadi tahun bisa. Jakarta kebanyakan kalau kira-kira dalam segi ngaji ya, dibahas dalam segi Ngaji. ngaji. Kalau segi umum kadang-kadang jangan takut orang ya salah paham. Macam gimana sih? Gak bisa, gak berarti imam jadi imam. Itu kadang-kadang wali yang mungkin bodoh. Jangan memancing orang lain. Itu susah kan?
sirki ada tuh. Emang enak mau udah aja kalau sabah. Punya anak mau udah sabah guru mah. Ya memahami. Kira sabah anak mau kudu ada yang belajar kalau sabah. Orang mah untuk mendalami itu cara baca Al-Quran kan ada hubungan dengan haus sorab semuanya kitab itu walaupun dengan tajwid itu ada hubungan dengan haus sorab kayak ilmu itu saling ya apa namanya berhubungan banyak ya ilmu tajwid dan haus sorab nyambung seperti dalam ilmu sorab ada khairun ma'anna adalah khairan itu ma'anna itu dalam tajwid disebut nun wiqayah atau nun dawaroni disebut itu di dalam ilmu sorab ada disebut nun wiqayah kalau di situ nun dawaroni disebut dalam tajwid khairun asal khairan ma'anna katanya itu kenapa dibaca pakai nun nah, itu bantuin nun wiqayah jaga masuk di sini Allah ahadunis sholat wa ahadunis wa ahadunis wa ahad Alhamdulillah. ahadunillah hisnah ahadunillah akan membuka ya jadi yang ini sholat ada dan tadi juga ada kaitan jangan salah kalau nggak bisa mau jangan baca begitu ada yang ahadulillah ada yang lillahi sama dengan ada yang lebih koyak ahadulillah his wallahu alam bukan mahal kalau kan ada awan kalau buat apa jadi bisa dapat keluarannya nggak termasuk ini masih berbeda dalam makan menunjukin doang sebagai menunjukin yang madun yang di dalam semuanya melalui perantaraan ada yang langsung malaikat terus sekaligus batu hijab ada yang tadi mengazaman tuh dari batu hijab ke Nabi langsung